Musisi Glenn Fredly meninggal dunia setelah sempat berjuang melawan penyakit meningitis atau radang selaput otak yang dideritanya. Pihak keluarga mengatakan Glenn mulai dirawat di rumah sakit pada Senin lalu dan kondisinya terus memburuk pada Rabu pagi kemarin. Setelah sempat masuk ruang perawatan intensif, keluarga mengatakan Glenn meninggal dunia pada Rabu sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masuk rumah sakit pada hari Senin, masih di kamar biasa, lalu tadi pagi drop dan masuk ICU, sempat nafasnya ya drop, dan akhirnya tadi jam 18.47 kakak kami, suami dari Ayu, papa dari Gewa, beristirahat dengan tenang, dipanggil Tuhan kembali. Sahabat Inet, Glenn dikabarkan meninggal karena meningitis. Lantas, apa itu meningitis? Saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu meningitis. Meningitis adalah radang pada lapisan meningen. Sedangkan lapisan meningen itu sendiri adalah pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Penyebab dan gejala dari meningitis sendiri adalah, kita pertama untuk penyebabnya. Penyebabnya itu dari infeksi bakteri, jamur, virus, dan parasit. Dan untuk gejalanya di tahap awal itu bisa seperti flu biasa dan ada keluhan sakit kepala. Tapi memang sakit kepalanya ini bisa sangat-sangat sakit. Bahkan si penderita meningitis ini kalau sudah mengalami kambuh dari meningitis itu sendiri, sakit kepala itu bisa tidak terbendung. Bisa rasa mau pukul-pukul kepala atau mau nepelin ke dinding dan sebagainya. Itu keluhan yang mungkin terjadi. Dan untuk komplikasi yang mungkin terjadi adalah bisa kejang karena ini mainnya ke saraf, ya, bisa kaku leher juga, ya. Jadi itu mungkin gejala yang bisa diperlihatkan dari meningitis. Lalu ada faktor pemicu dari meningitis itu sendiri. Yang pertama adalah infeksi kuman, baik itu tadi dari bakteri, jamur, ya, ada virus, ada parasit, yaitu bisa mengakibatkan infeksi dalam lapisan meningen tadi itu. Lalu yang kedua bisa karena ada penyakit. Yang pertama kanker dan lupus. Yang ketiga bisa dari efek samping obat. Ini yang bisa memunculkan atau pemicu dari meningitis itu sendiri. Nah, hingga saat ini untuk pengobatan dari meningitis itu sendiri yang pertama memang fokus pada adanya infeksi, ya. Jadi diberikan antimikroba, ya, antimikroba, dan nanti mungkin ada antibiotiknya, dan jika ada keluhan karena infeksi jadi demam dan sebagainya ada antiviretiknya juga. Lalu untuk jika ada penyakit yang disertai penyakit, misalnya tadi pada pasien kanker, tentu ada treatment khusus pada pasien dengan kanker itu sendiri. Begitu juga dengan pasien lupus, akan ada treatment khusus atau pengobatan khusus selain tadi yang utama adalah antimikroba. Lalu untuk pencegahan pada meningitis ini ada dilakukan upaya yaitu vaksin PCV untuk meningitis. Itu yang dapat saya sampaikan tentang meningitis. Kiranya saya berdoa juga untuk semua yang sudah menonton video ini bisa tetap sehat, tetap melakukan aktivitasnya, dan juga dijauhkan dari meningitis. Karena sesungguhnya pasti kita menginginkan untuk tetap hidup sehat supaya kita tetap produktif. Jangan lupa untuk di-like videonya, dan yang paling penting subscribe channel ini. Dukung kami melalui subscribe yang kalian lakukan untuk kami. Dan juga jangan lupa di-share videonya. Jika ada yang perlu diskusi dan komen, silakan di kolom komentar. Terima kasih.